selamat sore para Tribuners. Kita ketemu kembali dalam acara ngobrol virtual Kamis 2 Juli 2020. Sore ini kita akan berbincang tentang narkotika, memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Saat ini sudah ada 4 pembicara. Mohon maaf agak terganggu ini. Ini mulai. Belum. Oh, belum, Pi. Stop dulu. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para Tribuners. Kamis 2 Juli 2020 kita ketemu kembali dalam acara ngobrol virtual. Kali ini kita akan berbicara tentang Hari Anti Narkotika Internasional. Di depan layar monitor ini sudah hadir para pembicara kita. Saya akan menyapa semuanya. Ada Pak Ishak Iskandar, SKM MKes, Kepala Bidang P2M BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat sore Pak Ishak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ada juga Pak Marip, SHMH, Doktor. Selamat sore Pak Marip. Sore, Pak. Beliau adalah Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar. Siap. Ada juga Ibu Santi Rizkiani, saat ini sebagai pengajar dan peneliti di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, juga sebentar lagi menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Indonesia. Kita doakan karena
Ibu Santi mengikuti ujian promosi doktornya. Amin. Ada juga Pak Farid Satria, SH, Ketua Lembaga Persaudaraan Korban Narkotika Makassar. Ini sahabat saya, Pak Farid. Selamat sore, Pak Farid. Selamat sore, Kanda. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung ke Pak Ishak untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang telah dilakukan oleh BNN terkait dalam peringatan HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional. Silakan Pak Ishak. Ya, terima kasih moderator. Jadi kepada semua narasumber saya menyapa, alhamdulillah bisa ketemu Santi, Pak Farid, Pak Marif. Ya. Ini kecuali Bu Santi baru ketemu kali ini. Kalau yang lain sudah sering. Ketemunya virtual lagi ya Pak Isan? Sudah virtual ya. Jadi ini kita bawa santai karena saya dengar tadi kan ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Makasih. Jadi kali ini saya mencoba untuk mengangkat satu tema, hidup 100% sadar sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Ini selaras dengan tema HANI kita, tema sentral kita pada kali ini. Jadi ini karena HANI ini internasional, jadi itu sudah menjadi tema internasional. Nah, tentu awal-awal sekali ingin saya jelaskan ada apa ini arti atau filosofi dari hidup 100%. Ini ada kaitannya dengan sekarang ini kita di dalam suasana pandemi COVID-19, kita begitu melewati sudah beberapa bulan ini, dan kita juga masih di dalam suasana itu, tentu ada kepanikan, ada pengalaman yang baru, ada paranoidnya, dan sebagainya lah, ada berkecamuk. Oleh karena itu, maka saya mencoba lihat historinya bahwa hidup 100% ini adalah satu sebenarnya citra yang dibangun oleh BNN bahwa sekarang ini kita tidak boleh hidup di dalam kekakuan, tapi kita harus lebih fleksibel, harus lebih menyesuaikan dengan situasi sekarang ini. Itu hidup makna 100%-nya itu. Kemudian ada kata-kata berikutnya, kita sadar, sehat, produktif, dan bahagia, tentu tanpa narkoba. Karena kalau sadar, sehat, produktif, dan bahagia, tapi tanpa narkobanya tidak ada, ya itu jadi masalah. Karena kalau pakai narkoba jalan terus, wah kita tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa sehat. Jadi filosofinya pola hidup sehat itu adalah tanpa narkoba. Nah, ini sebenarnya tadi saya katakan bahwa ini BNN mencoba menggeser jadi pola pikir otoritatif ke pola pikir yang fleksibel. Tetapi dalam fleksibel ini bagaimana kita menerapkan pola hidup sehat tanpa narkoba? Ya, mungkin secara operasional sekarang ya kalau kita mau praktis orang mengatakan bahwa protokol kesehatan. Bila mana itu kita bisa terapkan dengan baik, maka kita sudah mampu berkomitmen untuk bagaimana kita betul-betul bisa mewujudkan komitmen 100% ini. Nah, ujung-ujungnya nanti ya dari semua ini kita berharap nanti dampaknya itu adalah terjadinya penurunan prevalensi ya. Jadi Bu Santi di BNN pun juga kita akrab di sini dengan istilah prevalensi. Dulu waktu di kampus istilah prevalensi itu lebih dekat ke epidemiologi ya. Ya, Tapi iya. penyalahgunaan narkoba juga sekarang kita pakai terminologi itu. Jadi saya sedikit berikan gambaran bahwa prevalensi kita sekarang ini ya 2019 1,80% atau sekitar 3,4 juta orang yang sudah terpapar narkoba. Nah, kata terpapar ini pun juga akrab sekali dengan COVID-19. Berapa orang yang terpapar, siapa yang terpapar, kenapa masih terpapar. Nah, ini juga. Jadi memang kesamaan-kesamaan ini rupanya memang banyak. Nah, belum lagi hal yang kedua ingin saya jelaskan bahwa sekaitan dengan tema ini, salah satu sub-itemnya adalah, sub-item daripada menerapkan pola hidup sehat itu adalah bagaimana kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, lebih dikenal oleh Kemenkes itu istilah PHBS. Itu sejak 10 tahun yang lalu sebenarnya sudah disosialisasikan ini dalam bentuk satu gerakan yang masif. Bagaimana kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu. Sekarang ini lebih relevan dan lebih mengemuka bahwa ternyata PHBS ini dengan cuci tangan saja tidak seperti sesederhana dulu, bahwa itu ternyata
salah satu cara untuk mencegah COVID gitu ya. Nah, saya coba melanjutkan sedikit ya, bahwa dalam suasana COVID ini, tren penyalahgunaan narkoba secara juga mengalami peningkatan ya. Mengalami peningkatan. UNDC itu telah merilis bahwa sejak tahun 2016, pada tahun 2014, 1 dari 20 orang dewasa itu mengkonsumsi satu jenis narkoba dan mengakibatkan orang bisa meninggal dunia 201.000 kasus gitu. Nah, ini data internasionalnya. Kalau saya turunkan ke nasional, ya ini sekedar bahan diskusi untuk kita semua, bahwa di Indonesia juga ini telah trennya itu mengalami selalu peningkatan. Terakhir kita tahun 2018, Sulsel itu masih berada di kisaran peringkat ke-9 ya, masih sekitar Sulsel masih di peringkat 9, masih sekitar 18 ribuan penyalahgunanya. Kini di survei terakhir 2019 itu kita malah meningkat menjadi peringkat ke-7 dengan angka prevalensinya 128.000 orang, ya, 128.937 orang menjadi penyalahguna di Sulsel, menjadi customer narkoba ini. Nah, mudah-mudahan di survei terakhir nanti 2020 ini yang sebenarnya kita tunggu hasilnya, mudah-mudahan sedikit bisa menurun. Nah, lebih ironis lagi di kalangan pemuda pelajar yang nanti bisa kita kaitkan dengan usia produktif, bonus demografi, justru Sulsel ini berada pada peringkat ke-6. Ini sangat ironis sekali. Sulsel ini selain peringkatnya COVID juga, kita kemarin sempat di posisi atas mengalahkan Jawa Timur. Sekarang narkoba itu juga kita, Sulsel juga hebat juga. Kita posisi ke-6. Jadi baik COVID maupun narkoba, ini kita sama ini posisinya, kejar-kejaran. Nah, saya lanjut lagi bahwa satu hal juga yang penting bahwa ini masih berdasarkan data 2018 bahwa 70% itu sebenarnya peredaran narkoba itu masih dikendalikan oleh lapas. Ini tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tutupi bahwa 70% itu masih dikendalikan oleh sana. Oleh karena itu sampai hari ini kita masih begitu melakukan pemantauan, pengawasan terhadap lapas ini. Banyak hal-hal yang mungkin yang dapat saya sampaikan mungkin pada kesempatan berikutnya karena mungkin ada narasumber lain nanti yang bisa terutama dari Pak Marif dari sisi hukumnya. Kita sudah punya Undang-Undang 35 2009. Bedanya ini Undang-Undang 35 2009 dengan undang-undang sebelumnya, kita sudah lebih tegas di dalam penegakan hukum. Undang-Undang 35 di situ perbedaannya. Tetapi lebih humanis. Di mana humanisnya? Dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Karena Undang-Undang 35 2009 ini, bila mana dia pemakai, pengguna, maka dia dipandang sebagai korban. Ketika dia dipandang sebagai korban, maka filosofi hukumnya harusnya orang itu direhabilitasi, bukan malah dihukum. Di masa yang lalu, bisa kita ingat semua yang namanya pemakai, ketangkap, mau dia 0, sekian gram, mau berapa gram, pokoknya dijebloskan masuk penjara. Apa yang terjadi? Penjara kita penuh. Dan hasil riset, semua jurnal mengatakan bahwa hal itu tidak berhasil membuat orang jera. Tidak ada efek penjeraannya. Sehingga dirubah paradigmanya sekarang. Undang-Undang 35 itu sudah sangat mengakomodir itu. Siapa yang kita penjarakan adalah para pengedar, para bandar, itu yang dipenjarakan. Tetapi para pengguna itu, penyalahguna, harusnya kita rehabilitasi. Walaupun kita belum terpuaskan dari hal itu sekarang, karena di dalam tataran pelaksanaannya, implementasinya itu masih ada multitafsir, masih ada perbedaan antara jaksa, kepolisian, dan sebagainya. Tetapi prinsipnya bahwa penyalahguna itu harusnya kita rehabilitasi. Sekarang ada lagi revisi Undang-Undang 35 sementara digodok, itu akan dirubah lagi. Karena ada pertanyaan kritis ya, Bapak saya kemukakan bahwa sekarang ini kan bukan rahasia lagi. Yang tadinya penyalahguna disatukan dengan bandar di lapas malah meningkat kelasnya, jadi pengedar juga. Jadi sampai kapan ini masalah selesai? Padahal lapas kita sudah over kapasitas, sehingga ada wacana lagi ini dipisahkan. Sebaiknya penyalahguna itu dipisahkan. Kemudian pertanyaan kritis yang kedua, siapa sesungguhnya korban? Kalau sudah 10 tahun memakai masih kita sebut dengan korban. Rata-rata penegak hukum tidak setuju dengan ini. Masa 10 tahun sudah pakai masih dikatakan korban. Korban itu yang mana? Ini pun nanti akan diperjelas oleh pasal-pasalnya bahwa
korban itu bila mana pertama kali pakai, mungkin di situ ada iming-iming, ada tipu daya, ada intimidasi dan sebagainya, itu adalah korban sesungguhnya. Tapi kalau sudah 10 tahun pakai, apa masih kita setuju itu dikatakan korban? Nah, mungkin di situ nanti diskusinya. Tetapi itu nanti pada undang-undang berikutnya. Nah, yang sekarang masalah ini karena yang dikatakan pemakai pun ini masih apa ya? Masih abu-abu, masih kita diskusikan untuk revisi berikutnya. Mungkin untuk sementara ini dapat saya sampaikan ya. Ya, terima kasih. Pak Ishak, mungkin bisa kami dapat gambaran tentang mereka yang 128.000 ini terpapar narkotika penyalahgunaan. Ini rata-rata usia berapa yang dominan ini, Pak? Dan jenis kelaminnya, Pak? Ya, kalau kita melihat statistiknya ya, itu 70% usia produktif, ya. Usia produktif, 70% dari mereka itu adalah usia produktif. Nah, apalagi sekarang ini justru tren terakhir ini ada pergeseran lagi, ya, tadi saya sampaikan bahwa selama pandemi ini ternyata bukan hanya kita yang virtual seperti ini, mereka pun yang terlibat di situ sangat virtual. Di mana buktinya rata-rata tersangka yang kita jebloskan, yang kita ambil sekarang ini adalah melalui jasa-jasa ojek online, jadi melalui ekspedisi. Pengirimannya juga pakai jasa online, pakai aplikasi, dijemput kepada diambil oleh pemakainya. Jadi kita pun juga mengikuti. Nah, ini juga jadi masalah ini karena kita tidak bisa menjerat ojek itu kan tidak mengetahui apa isinya nih. Mereka hanya jemput barang, order, kemudian bayar sesuai aplikasi. Nah, mereka juga transaksinya online. Pergeseran yang kedua, yang tadinya itu banyak yang pakai ATS, amfetamin tipe stimulan, ya, sabu-sabu, ekstasi. Sekarang ini bergeser ke sintetik. Banyak obat-obatan dan sintetik yang ditransaksikan melalui online. Bahkan ada dari Hong Kong, ya. Kita pernah sekitar 1 bulan yang lalu itu Sulsel menjadi penerima pertama selain Jakarta. Itu menerima dari Hong Kong langsung. Itu melalui jasa online, melalui ekspedisi begitu ya. Penyalurannya juga begitu. Jadi rata-rata tersangkanya itu kita tidak bisa jerat di tempat. Kita harus mengikuti dulu, bersabar dulu mengikuti. Nanti sampai kepada penerima baru kita ambil orangnya. Ojek tidak tahu apa-apa. Ini juga masalahnya nih. Sampai kapan kita menghindari ojek itu? Jadi ini juga masalah tersendiri ini. Dan ya ternyata di masa pandemi ini tukang ojek bukan hanya kita mengorder makanan, juga mengorder barang-barang yang ilegal gitu. Iya. Kalau soal tempat rehabilitasi, Pak Ishak, bagaimana sejauh ini yang dimiliki oleh BNN? Apakah itu sudah memenuhi soal kuotanya atau bagaimana itu, Pak? Ya, bisa diulangi, Pak, apanya itu? Soal tempat rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN Sulsel. Iya. Sejauh ini bagaimana anunya, Pak? Apa yang telah dilakukan dan kira-kira apa yang selama ini jumlah yang ditangani itu masih sangat sedikit atau bagaimana, Pak? Jadi saya tidak mengatakan sedikit, tapi saya ingin mengatakan begini. Total kapasitas kita itu, Bak Doka itu hanya tempat rehabilitasi Indonesia Timur, ya itu Bak Doka kapasitasnya untuk 300 orang. Itu selalu full ya, jadi ada waiting list di sana, antri orang. Tetapi total kuota kita, termasuk di swasta yang kita bekerja sama itu adalah 1.500-an orang. Nah, ini ada 128.000 orang ini. 1.500 orang. Kalau kita tadi mengacu kepada data prevalensi kita 128.000, itu hanya ekornya saja belum selesai. Kita butuh waktu berapa puluh tahun baru bisa selesai. Sementara kita tahu bersama, untuk yang belum direhabilitasi, treatmentnya itu hanya ada 3. Finishingnya, terminalnya hanya ada 3. Pertama, ketangkap, masuk penjara. Tidak ketangkap dia bisa sakit. Tidak sakit, tidak ketangkap, ya kita harus antar ke pemakaman terakhir. Ya itu saja solusinya. Nah, saya kembali tadi bahwa kapasitas kita total dengan swasta itu hanya 1.500 orang. Tetapi belum pernah kita mencapai full kuota ini. Kita mengecek tempat-tempat itu masih kosong, masih sepi. Artinya apa? Di sini ada masalah pada mungkin edukasi ke masyarakat, belum tersosialisasi sehingga mereka belum tahu. Ada juga kasus sudah tahu tapi enggan datang, takut ketangkap. Padahal sudah jelas undang-undang itu sangat melindunginya. Tidak pernah ada terjadi orang datang melaporkan diri bahwa mau direhabilitasi, lantas kita pindahkan kamarnya untuk disidik. Itu bukan, karena memang pintunya berbeda. Yang datang itu secara hukum kita anggap sebagai voluntary.
Kalau digrebek, ditangkap, itu baru compulsory, itu baru harus dijerat, di assessment, kemudian dipenjarakan. Tapi kalau dia datang baik-baik, dengan kesadaran sendiri, ya, ada pertanyaan yang nakal. Bagaimana kalau bandar misalnya datang, itu bisa saja terjadi. Dan kita tidak apa-apakan. Kita positive thinking, walaupun dia pengedar. Nantilah kalau sudah dihukum, proses hukum berjalan, ada bukti-bukti, baru kita jerat dia. Tetapi sepanjang tadinya datang sebagai voluntary, kita tetap proses assessment, dan tetap menjadi kita rehabilitasi gitu ya. Beda kalau digrebek, ditangkap, ketangkap sama aparat kita, terus mengaku, waduh Pak, saya kemarin ini mau rehabilitasi ulung kesawah, itu sudah terlambat. Harus treatmentnya harus melalui tim asesmen terpadu begitu Pak. Ya, iya, karena dia compulsory. Begitu ya. Ya. Baik Pak Ishak, kita ke Ibu Santi Rizkiani sebagai aktivis peduli korban narkotika, sekaligus dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, Bu Santi, ini kalau kita lihat yang disampaikan tadi Pak Ishak, ini tren penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Selatan itu terus naik. Kira-kira menurut Mbak Santi, apa masalahnya ini? Apa penyebabnya? Iya, kalau kita bicara peredaran narkoba itu kan menjadi banyak sekali gitu hal yang berkaitan kan. Kita tidak hanya bicara soal ketersediaan barangnya, maksudnya narkobanya, tetapi kan juga ada permintaan kan. Kemudian yang lain adalah bagaimana penegakan hukum dalam hal ini, kalau istilahnya supply reduction-nya itu bisa dikontrol oleh pemerintah ataupun aparat hukum yang ada. Kalau saya melihatnya begini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pencegahan, kita rasakan bersama itu sudah cukup masif ya, banyak sekali kampanye, kemudian mungkin acara-acara seperti ini juga gitu kan, itu sudah sering dilakukan. Tetapi satu hal yang perlu kita saya rasa kita tidak pernah mencoba menspesifikkan target daripada upaya pencegahan yang kita lakukan gitu. Jadi cuman misalnya pelajar dan mahasiswa sama gitu kan semuanya. Kemudian nanti ada klaster misalnya masyarakat gitu kan. Itu jadi satu target tersendiri. Padahal ketika kita bicara perubahan pengetahuan itu menjadi harus ada spesifikasi gitu. Kita memberikan informasi kepada anak remaja dalam hal ini misalnya usia SMP dengan usia SMA itu tidak bisa sama. Karena perkembangan dia sebagai remaja pun berbeda gitu. Terus pola-pola perilaku, kemudian pola-pola hubungannya dia dengan lingkungan juga berbeda antara anak SMP dengan anak SMA. Itu mungkin yang kedepannya itu harusnya kita lebih bisa mengspesifikkan misalnya upaya pencegahan seperti apa yang kita lakukan. Kemudian upaya pencegahan itu juga akan berbeda kepada kelompok yang sama sekali tidak tahu tentang narkoba dengan misalnya kelompok yang sudah agak tahu-tahu sedikit atau kelompok yang sudah memang tahu dan memang sudah pernah menggunakan narkoba. Itu hal yang berbeda yang harusnya dilakukan. Selama ini kan kalau kita lihat kampanye itu masif saja, semua disasar dengan informasi yang sama dengan cara yang sama pula gitu kan. Sementara kemajuan teknologi, kemudian juga akses informasi itu kan terus berkembang gitu. Masa kita upaya pencegahannya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi harusnya kita bisa lebih kreatif dalam merancang sebuah kampanye misalnya atau merancang sebuah upaya pencegahan itu. Jangan melulu udahlah kita sosialisasi dengan kayak gini atau ajak band atau apa. Ya itu oke-oke saja sebagai sebuah kemasan dalam melakukan sosialisasi. Tetapi yang namanya perubahan pengetahuan kita harus lihat seperti apa yang kita ingin capai gitu, target kita ini karakteristiknya seperti apa, maka upaya-upaya yang lebih spesifik itu harus lebih bisa kita lakukan. Saya kira yang menjadi PR sih buat kita ke depannya. Makanya kenapa kalau kita lihat banyak terus pengguna, ya bisa jadi sekarang anak-anak sekarang itu semakin dikasih kampanye-kampanye jadi makin penasaran kan, barang itu seperti apa gitu kan. Kok temenku ada yang pakai begitu, kayaknya keren tuh, kayaknya saya bisa coba-coba deh gitu kan. Nah, belum lagi tadi Pak Ishak sempat sebut bahwa sekarang bisa akses yang dari luar negeri sudah bisa sampai di Makassar.
Itu kan ya karena kecanggihan kita punya ini kan, transportasi apa segala macam. Tambah lagi sekarang COVID mungkin yang namanya lalu lintas perdagangan barang itu mungkin agak longgar kan karena lagi situasi seperti ini. Pengawasan jadinya agak longgar. Beberapa waktu lalu kayaknya saya pernah nonton di TV itu ada gitu kan peredaran ini cukup marak di ketika COVID ini karena longgarnya pengawasan mungkin di perbatasan atau di mana karena kan memang pemerintah memberikan pelonggaran untuk pengiriman barang selama masa pandemi ini. Belum lagi banyak orang yang kemudian putus hubungan kerja gitu, kehilangan pekerjaan, akhirnya yang jalan pintasnya adalah ya sudahlah saya jualan narkoba saja toh justru menjanjikan gitu kan ini. Jadinya itu jadi situasi pandemi ya memang jadinya kalau tadi datanya jadi naik, semuanya jadi naik ya inilah makanya PR kita jadi banyak gitu, khususnya kawan-kawan yang bergerak di isu narkoba ini. Selama hasil penelitian yang dilakukan Ibu Santi ini kan banyak terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Apa saja temuan yang Ibu Santi temukan di lapangan ini? Yang kira-kira mestinya itu dilakukan sebagai terobosan oleh banyak pihak. Iya, yang terakhir ini saya sempat membandingkan ya antara misalnya kalau dari sisi aksesibilitas terhadap media lah. Kita membandingkan antara remaja yang di Jakarta dan di Makassar. Itu mereka memang sama-sama punya akses yang sama gitu kan, apakah media cetak ataukah media elektronik, tetapi remaja yang ada di Jakarta itu lebih suka kalau dia lebih suka mendapatkan informasi tentang narkoba itu dari media massa. Sementara remaja yang ada di Makassar mereka lebih suka kalau langsung ngobrol, langsung tatap muka. Jadi kan itu beda, walaupun sama-sama informasinya tentang pencegahan narkoba, tapi strateginya beda. Walaupun misalnya ada kayak billboard atau apa gitu di jalan di Makassar, tapi mereka tuh lebih aware kalau misalnya informasi tentang narkoba itu diberikan dalam dialog interaktif, itu mereka lebih suka yang seperti itu. Kalau bicara strategi aja sudah beda gitu. Sementara kita selalu, oh yaudah di Jakarta bikin kayak begini, bikin juga deh, gitu kan, kayak gitu jadinya. Padahal harusnya kita mengenali betul seperti apa karakter dari target komunikasi yang kita mau sasar, jadinya harus beda. Kemudian pencegahan di kalangan anak SMP sama anak SMA saja itu harusnya beda. Jadi yang saya temukan misalnya karena studi saya di anak SMP itu mereka kalau misalnya kita mau kasih tentang pengetahuan saja untuk peningkatan pengetahuan, kita tidak bisa kasih dia secara intens. Kalau bicara frekuensi ya, dia harus kita kasih misalnya berjeda. Apakah hari ini datang, kemudian mungkin bulan depan lagi, gitu kan? Nah, itu baru soal pengetahuan. Kalau misalnya kita mau rubah perilakunya, itu lain lagi intervensinya. Tidak bisa sama intensitasnya. Nah, hal-hal yang seperti itu harusnya bisa menjadi pertimbangan ketika kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi ya memang agak PR sedikit gitu, perlu effort yang lebih untuk itu. Cuman kalau memang kita menginginkan hasilnya yang maksimal, ya kita harus ayolah gitu juga usahanya lebih ini lagi. Tuh, kira-kira. Oke, terima kasih Ibu Santi. Iya. Kita sapa dulu Bung Christopher Aviari. Bang Rio sudah hadir. Selamat sore Bung Rio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Thank you. Maaf, agak terlambat baru bergabungnya tadi. Bukan ada giat baru selesai. Ya, oke. Sambil menunggu yang lain, kita minta dulu paparan dari Pak Marif Mansur. Kira-kira bagaimana perspektif hukumnya ini, Pak? Terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ishak dan Ibu Santi. Silakan Pak Marif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu Bapak Kepala Bidang B2M BNN Provinsi Selatan. Sahabat saya Pak Isa Iskandar. Kemudian
teman-teman sekalian semua, sahabat-sahabat kita, Ibu Santi, ada Bung Rio ya, Asia Murio, kemudian Pak Farid. Terima kasih Bapak Moderator. Saya mau menyampaikan begini bahwa data, Ya. nggak bisa ditampilkan ya data saya kemarin, mungkin ada. Data. Bisa nggak disampaikan Bisa, saya sedikit sebentar? Hanya ini supaya ngantar saja kita, ngantar diskusi. Kalau bisa. Ya, ini sementara dibantu hostnya. Ya, dibantu coba. Lanjut saya mau sampaikan sambil menunggu saya punya seksi saya 1-2 itu. Ya. Kalau kita melihat data itu disampaikan tadi juga oleh Pak Kabit P2M bahwa dirilis ya akhir 2019 itu ada mencatat sekitar 271 jiwa 271 juta jiwa ini Pak ya. Itu seluruh dunia atau sekitar 5,5% secara global populasi yang ada. Ini data. Bagaimana Silakan Pak Marif. Pak Marif silakan. Datanya sudah muncul. Ya. Jadi data dunia tadi yang disampaikan ini, saya ingin sampaikan bahwa Suaranya Pak Marif. Koneksinya mungkin Pak. Iya, biasanya. Pak Marif. Iya. ya oke, jaringan saya ini kurang. Iya, lanjut Pak Marif. Ya, lanjut. Jadi slide-nya lanjut. Jadi dari data ini kita ke Indonesia melihat data di Indonesia sendiri supaya apa yang disampaikan tadi Pak Kabit, mungkin bisa slide-nya dilanjutkan tadi. Itu menunjukkan bahwa ada sekitar umur 24 sampai 28 tahun generasi muda. Saya mau masuk pada usia di sini. Bahwa saya teringat ketika Kaisar Jepang saat bom Hiroshima menimpa Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yang dia cari itu guru. Kira-kira masih ada nggak guru yang masih hidup di negara kita ini? Nah, para tentara-tentara panglima perang Jepang ini tersinggung saja sebenarnya ini kok guru yang dicari. Sementara kita ini berperang. Nah, Kaisarnya mengatakan untuk bisa bangkit dari keterpurukan kita ini, kita harus kuasai teknologi melalui guru-guru yang ada. Dan ternyata dia bisa buktikan Jepang menjadi negara industri, negara kemajuan dengan teknologi yang ada. Tapi apa yang dikatakan oleh Bung Karno? Bung Karno ketika oleh Bung Karno dengan bangsa kita, yaitu bahwa saat ini kita sudah masa pandemik mungkin kalau istilah pandemik sekarang, ya bahaya narkoba itu sudah masuk pada wilayah generasi kita, khususnya generasi angka umur 15 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Ini angka produktif. Angka di mana fondasi bangsa kita itu bertumpu pada generasi muda. Kita bayangkan Pak, kalau generasi muda kita ini masuk pada wilayah pandemik, wilayah koneksinya ini. Koneksinya kurang bagus. Bisa agak bergeser sedikit Pak Marif.
Oke, mungkin sambil menunggu koneksinya Pak Marif bagus, kita mungkin ke siap-siap Pak Rio. Setelah itu Pak Farid. Oh ya, sudah bagus. Ya, Pak udah bagus Marif, ya. silakan. Saya punya mau maaf ini, jaringan saya di lokasi Iya. karena sini justru lokasinya. Ya, Pak kencang. Marif, silakan. Silakan, Ya. Pak Marif. Ya. Saya hanya mengambil data ini untuk nanti data ini supaya kita mengantar kita ini bahwa persoalan narkoba, Pak, bukan hanya Indonesia, dunia sudah mengalami. Saya membayangkan ketika kasus COVID-19 ini ditangani dengan model seperti ini, harusnya kasus narkoba itu ditangani lebih daripada pandemi corona menurut saya. Untuk kita bicara menangkut penanganan. Dibentuk Alasannya Pak Marif? Ya. Alasannya harus ditangani lebih dari penanganan COVID ini? Ya, saya sampaikan tadi, data dunia menunjukkan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi, menunjukkan bahwa jumlah yang terpapar, termasuk yang meninggal, itu jauh lebih besar daripada COVID-19, Pak. Ya kan? Dan yang menyerang ini adalah angka di mana kita membutuhkan generasi. Di produktif, usia ya? 15 dan usia 45 tahun. Ini data yang menunjukkan ini, data dunia dan data BNN yang dirilis terakhir 2019. Artinya apa? Kita nanti memiliki masa generasi yang membahayakan karena ini generasi yang diserang, ya. Ada keterputusan generasi yang emas, generasi yang cerdas, generasi milenial yang hebat, ya. Sehingga negara kita nanti akan ketinggalan. Ini yang jadi persoalan. Sehingga saya mengatakan bahwa harapan kita tidak bisa bertumpu pada penegak hukum, kepolisian khususnya BNN, tapi keterlibatan semua komponen elemen masyarakat, elemen bangsa ini harus terlibat, khususnya generasi muda. Saya mengajak Bung Rio ya ini, khususnya ini kata tersentuhan untuk generasi muda kita, bahwa adanya data yang menunjukkan ini bukan sekedar abal-abal, tapi data yang menunjukkan di dunia dan dirilis juga oleh BNN, bahwa Pak, coba bayangkan Pak, ya harus cuci tangan, nggak boleh bersentuhan, distancing sosial atau physical distancing, kemudian harus cuci tangan, pakai masker. Sekarang ini jangan coba-coba keluar ruang tidak pakai masker ya, bisa-bisa kita ini kena sanksi. Nah coba bayangkan, semua dibentuk posko COVID-19 Pak, mulai dari desa, kabupaten sampai pusat. Nah kenapa tidak BNN ini? Nah ini BNN ini sudah pandemi, bukan masalah narkoba. Dunia Indonesia udah pandemik Pak, lebih berbahaya menurut saya daripada COVID. Karena apa? Menurut pandangan saya ini sudah masuk pada kejahatan yang luar biasa. Menurut saya sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini harus kita jaga. Indonesia Pak, kalau kita mau tahu, ini adalah pasar yang sangat luar biasa. Karena letak geografis kita sangat luar biasa untuk masuk, ya. Itu dihubungkan, diapit oleh dua benua, kemudian dua samudra. Sangat strategis karena penyebaran atau penyalahgunaan narkoba ini, peredaran narkoba ini sangat memudahkan dan memungkinkan terjadi itu melalui ini sangat lebih rentang. Sehingga kita wilayah strategis, kita itu wilayah kepulauan, maka sangat memungkinkan terjadi. Ya, data menunjukkan BNN, rilis BNN ada sekitar wilayah pelabuhan yang rentang masuk ada di sekitar 78 wilayah pelabuhan yang masuk dari dunia internasional, khususnya wilayah yang datang ini adalah dari Sabah, Sarawak, Malaysia, termasuk ke Tiongkok, dari Tiongkok. Nah, tentunya kan ini kan berkaitan persoalan penyalahgunaan narkoba di generasi muda itu kan tidak datang begitu saja. Apa yang harus dilakukan menurut saya itu harus memotong atau mengurangi suplai yang ada. Ya, dan mensuplai artinya barang yang datang itu bagaimana bisa menutup supaya jangan barangnya datang. Jadi harus ada integrasi ya, satu sistem
penegakan bukan hanya dilakukan oleh BNN pencegahan, kemudian apa, tapi ada imigrasi, bea cukai, semua untuk memotong mata rantai masuknya narkoba ke wilayah negara kita. Itu yang harus dilakukan. Kemudian juga bagaimana pemberantasan ini dilakukan dengan harapan bahwa rantai permintaan itu berkurang. Ya, maksud saya katakan tadi, model pemberantasan narkoba ini kenapa tidak lebih daripada penanganan COVID-19 menurut saya. Ini kan harus kita lihat, ini contoh ini. Buktinya Pak, sekarang kalau kita tahu siapa yang terpapar COVID, akan disisir semua. Dia sudah bertemu dengan siapa, dia sudah berinteraksi dengan siapa, dan semuanya langsung cari, tes. Kenapa dengan kasus yang ditangkap misalnya ditangani oleh BNN atau kepolisian, kemudian dicari jaringannya itu untuk memotong semua ini. Jangan hanya sampai pada pelakunya masuk penjara, setelah itu stop. Selesai. Selesai. Seharusnya kan jaringannya ditahu, nggak mungkin tak ketahuan itu. Nah, sudah disampaikan tadi oleh Kepala Bidan, Pak Ishak tadi, bahwa memang masih lawan kita ini karena 70% itu aman pengendali narkoba di penjara, Pak. Dan ini terbukti memang kasus yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM bahwa tahanan yang memenuhi penjara itu 80%, sekitar 80% Pak, tahanan kasus narkoba. Luar biasa Pak, banyaknya memang. Ya. Dan bayangkan ini, jadi kasus 80% yang memenuhi penjara di Indonesia kasus narkoba ini sudah bukan lagi hal yang main-main, memang harus penanganannya luar biasa menurut saya. Sehingga harus, statement saya mengatakan tadi, harus lebih dari penanganan COVID-19 hari ini. Setelah menangkap pelaku, mengetahui, kemudian jaringannya semua ini harus terpotong. Harus ditelusuri dicari, kalau memang kita bersungguh-sungguh. Saya juga sarankan dananya bukan main-main Pak. Kalau COVID-19 ini dananya miliaran ini sampai ditanggung 3 tahun loh Pak. Undang-undang PSBB ini dipeluncurkan triliunan ya. Iya. Ini justru kasus narkoba harus disupport lebih besar menurut saya. Kenapa kegiatan ini harus perbanyak, dialog virtual, sosialisasi, kemudian kader-kader BNN, kemudian melibatkan generasi muda, kegiatan virtual, sosialisasi, bentuk ketahanan rumah tangga, dan sebagainya. Pokoknya itu yang harus dilakukan. Tidak masih ada yang mau sampaikan sambil diskusi bahwa jangan berharap kasus ini selesai kalau ditangani setengah-setengah, karena ini kejahatan luar biasa. Narkoba itu Pak ada unsur bisnis Pak. Sehingga orang mau masuk di situ, ya kan? Harus ketahui. Dalam penanganan kasus pun, ya saya ini bicara belakang aja nih, dalam penanganan hukum kadang masih ada kasus-kasus bisnis itu. Ya orang, kadang saya ditanya, kok Pak Mari, artis gampang itu keluar, rehabilitasi semua. Kok kita masyarakat ini langsung ditangkap aja ini? Gimana? Saya bilang, kamu udah ada uangmu, hanya masuk penjara, artis banyak uang. Kan? Maaf ini. Ini kan ini, oknum ini, bukan apa, dalam sistem penegakan itu ada. Jadi ini yang menjadi masalah. Sama dengan kartu Covid, isu ya, ini saya sudah mengatakan. Katanya ini penanganannya karena ada uang juga di situ ya, saya tidak tahu uang kemana itu Covid-19, ada katanya orang uang, ada uang besar, sehingga semua orang masuk. Mudah-mudahan kasus ini, ya, dengan dialog ini, salah satu upaya Badan BNN ya, Badan Nasional, melalui bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, terus dilakukan bukan hanya kali ini, tapi harus bersinergi, keterlibatan semua komponen masyarakat, harus dilibatkan unsur kampus, ya. Saya sendiri Pak ini terlibat di Ketua Dewan Penasihat Gerakan Anti Narkoba dan HIV/AIDS Indonesia, DPP. Sudah lama kami ada tiap tahun kami agenda bersama Kepala Bidang Pencegahan penyuluhan di daerah. Itulah upaya yang kami lakukan. Saya tidak mau bicara persoalan normatif ini Pak, atau undang-undang itu nonsen itu. Nanti terlalu panjang. Inti mau saya sampaikan bahwa mari kita sama-sama terlibat, minimal dalam diri kita, dalam keluarga kita, ya, dan harus ada prinsip. Saya sependapat tadi prinsip bahwa untuk pelaku kejahatan, pelaku pengguna narkoba itu harus Pak menjadi asumsi atau pemikiran kita bahwa bukan mereka adalah pelaku kejahatan, dia adalah orang sakit. Ya, nah, cuma aja lihat jangan sampai yang
Pak Marif ini terganggu koneksinya ini. Ya. Iya. Jaringan kurang bagus ini. Ya. Mohon maaf saya punya. Ya. Satu hal barangkali kalau kita lihat di slide terakhir saya, ada slide terakhir saya, kita bisa melihat Pak ya. Coba dibantu di slide terakhir itu. Ya. Ya, ini. Kita lihat datanya, Pak. Untuk jaringan internasional yang terungkap di Indonesia itu ada sekitar 27 jaringan internasional, Pak. Nah, ini kan kemudian jaringan dalam negeri yang dapat diungkap. Itu luar biasa ini, Pak. Jaring-jaring ini mengitari Nusantara kita ini. Ini juga jaringan yang masuk di Sulsel, Pak ya? Nah, termasuk itu. Yang paling menurut saya, keprihatinan saya, kita sekarang ini menggenjot pembangunan infrastruktur, Pak. Kemudian menarik investasi internasional. Ya, tapi hati-hati menurut saya. Terutama ini kan kita masuk ini bukan tidak senang, tapi upaya itu ya, itu gampang mudah di negara kita. Ini sekarang cara kita tahu persis bahwa supply ya jaringan yang datang itu bukan hanya dari Malaysia, Sabah, Sarawak, tapi yang terbesar data itu adalah dari Tiongkok, Cina. Sementara kita ini luar biasa. Saya dengar-dengar kalau TKW atau investasi dari Cina itu agak mudah dia masuk ke Indonesia. Dan ini hati-hati, jangan sampai berpedok TKW, ya. KI ya, Kementerian Kerja Asing, TKA. Tapi justru yang mendatangkan berbonceng adalah bahan-bahan atau zat-zat narkoba yang dibawa. Bukan hal jumlah kecil, yang besar, tidak ada kemungkinan. Karena jaringannya seperti itu. Ini jaringan ada sekitar 84 jaringan, Pak, teridentifikasi berdasarkan data. 27 jaringan internasional, kemudian 38 jaringan nasional. Nah, ini kasusnya ada sekitar 33.371. Luar biasa, Pak, ini kita punya sebenarnya. Makanya kalau datanya yang kita lihat, ya, dari Kopik, Pak. Nggak bisa ya. Menurut saya, anggarannya sudah besar kalau Kopik kalau perlu. Karena kalau pandemi ini kan ada masa, Pak. Kalau Kopik itu hanya beberapa saja itu. Berapa bulan, 1 tahun itu ya. Tapi ini narkoba ini sepanjang masa ini, Pak. Karena ada uang di situ, ada bisnis di situ. Ini saya tekankan. Kita harus komitmen untuk itu, menyelamatkan bangsa, khususnya menyelamatkan generasi. Karena yang dihancurkan itu, Pak, generasi usia 15 tahun dan 45 tahun. Siapa itu? Itu yang dicari Bung Karno kemarin. Minta untuk mengoncangkan dunia. Apanya lagi mengoncang dunia kalau sudah hancur, kita punya generasi. Generasi beleng-beleng, dibilang Pak Ustaz Tapi. Udah generasi beleng-beleng kan? Nah, coba beda kalau Bang Rio. Kagak kan kalau yang begitu semua, waduh. Kita berharap ada generasi pelanjut yang gagah seperti Bung Rio ini, wah itu. Tapi kalau sudah generasi beleng-beleng, karena sudah sakau, sudah ketergantungan dengan obat, nggak bisa. Pak Marif? Ya, kita menunggu. Ya. Ini normal ya. Kemudian harus sadar, harus sehat, kemudian produktif. Yang penting kita harus bahagia tanpa narkoba. Sekian demikian, Pak. Mantap sekali, Pak Marif. Terima kasih, Pak Marif. Ya, siap. Ini banyak disinggung tadi 3 narasumber sebelumnya berkait dengan generasi emas kalangan muda. Nah, sebelum kita ke Pak Farid, saya minta dulu Pak Rio Christopher Aviari, Ketua KNPI Kota Makassar. Ini menyangkut anak muda ini, banyak jadi korban penyalahgunaan. Bagaimana Bung Rio melihat fenomena ini dan apa yang telah dilakukan oleh KNPI dalam rangka mengurangi atau bahkan menghilangkan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya? Silakan, Bung Rio. Ya,
Terima kasih banyak Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih banyak disampaikan kepada Tribun Timur sudah mengundang kami dari KNPI Kota Makassar sebagai salah satu pembicara dalam ngopi pada sore hari ini dengan tema hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Pertama-tama saya sapa dulu yang saya hormati Bapak Ishak Iskandar, SKM dan MKes, Bapak Kabid P2M BNNP Sulsel. Selamat sore Pak. Bapak yang saya hormati juga Pak Farid Satria, Ketua Lembaga Persaudaraan Nafsa Kota Makassar. Yang saya hormati Mbak Santi Rizkyani MKes, Dosen Departemen Promosi Kesehatan FKM Unhas. Yang saya hormati, karena saya baru juga menyampaikan paparannya, Dr. Maruf SHMH, Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti, Wilayah 9, Sulawesi dan Gorontalo. Dan yang saya hormati, moderator pada sore hari ini. Ya, ini judulnya sangat menarik, dan saya juga sangat tertarik, karena melihat diskusi kita pada sore hari ini agak beda dengan webinar-webinar yang kemarin. Beberapa diskusi-diskusi dan yang saya lihat kemarin itu paling banyak menyangkut masalah COVID nomor 1 ratingnya, kedua menyangkut masalah pilkada, dan yang ketiga udah mulai naik ratingnya lagi kalau di Sulsel ini yang masalah COVID, yang masalah banyak dibahas pada saat webinar seperti ini atau virtual seperti ini adalah listrik. Tetapi banyak yang kita tidak sadar, dan saya sangat mengapresiasi Tribun dan BNN ini menginisiasi judul ini karena kita hampir tidak pernah melihat lagi bahwa ternyata bahaya narkoba itu walaupun dengan COVID ini tetap jalan. Bahkan sudah dari dulu dan makan ke depan. Jadi hampir tidak pernah ada lagi sebuah instansi, sebuah kelompok atau dalam diskusi baik pun seperti webinar atau secara virtual seperti ini yang membahas tentang masalah narkoba dan perkembangannya. Saya tadi mendengar beberapa sempat dari Mbak Santi, dari Pak Dr. Marif juga, bahwa bagaimana cengkraman gurita narkoba itu di Indonesia dan di Sulawesi Selatan itu, dan targetnya anak muda itu memang sudah luar biasa, sudah sangat mencengkram sekali. Ya, sudah tentakelnya itu, jaringannya itu sudah ada di mana-mana. Saya tertarik bahwa memang kenapa sasarannya anak muda. Kita sering mendengar bahwa bagaimana mau lihat bangsa kita ke depan, bagaimana masa depan bangsa kita, bisa kita lihat dari anak mudanya saat ini. Kalau anak mudanya saat ini hancur, sudah rusak, ya itulah kira-kira masa depan bangsa kita. Indonesia memang sudah menyiapkan sebuah program generasi Indonesia Emas pada tahun 2035 sampai 2035 sampai 2045 dengan harapan bahwa Indonesia generasi emas ini akan menghasilkan sebuah modal anak muda yang surplus sehingga dapat menjadi modal besar sebuah bangsa dalam membangun negaranya. Tetapi apakah itu bisa terjadi? Itu kembali ke keadaan saat ini. Pertama, hubungannya dengan narkoba. Memang kita ketahui banyak sasaran yang paling empuk adalah untuk penyebaran narkoba, penggunaan narkoba ini adalah anak muda. Ya, kenapa anak mudanya? Karena anak muda itu seperti Mbak Santi tadi sampaikan bahwa sasarannya anak muda karena ada yang ajak-ajak, ya, ada ikut-ikutan. Kalau di Makassar modelnya lain, ya di ibu kota modelnya lain, mungkin di daerah Pulau Jawa lain, modelnya Sumatera lain. Ada yang bilang, udah pernah nyoba narkoba belum? Belum, nggak gaul. Ya kan, udah pernah nyoba ini? Belum, nggak gaul. Apalagi sekarang ternyata model narkoba itu udah aneh-aneh ya, udah ada dititip dalam bentuk minuman, ada dalam bentuk permen yang untuk sasarannya anak kecil, bahkan anak-anak di bawah umur 15 atau 16 tahun. Dan bahkan ada yang paling terakhir yang saya lihat, yang saya dapat baca kemarin itu dalam bentuk sebuah cairan dicampur dalam cairan vape, ya, alat rokok elektrik, narkoba di dalam campur dalam cairan vape, ada campuran narkobanya, dan itu barusan beberapa hari yang lalu itu barusan ditangkap. Ternyata itu sumbernya dari Pulau
Lombok, tapi itu dijual online. Ternyata itu dijual online. Nah, ini kan ternyata narkoba itu tidak hanya seperti yang selalu kita lihat bahwa sabuka, ekstasi, ganja, ternyata ada bentuknya sudah lain-lain, dan mungkin akan agak sulit dalam pemantauannya ke depan. Terus kita juga bisa lihat kenapa Indonesia sasarannya, karena ya arus lalu lintas, kita bisa lihat ya seperti Pak Ma'ruf sampaikan tadi, arus lalu lintas perdagangan itu semua sasarannya ke Indonesia. Jaringan internasional Cina, Malaysia, Thailand, itu Vietnam, itu narkoba sasarannya ke Indonesia. Saya pernah selalu bertanya, apakah tidak ada itu dari Indonesia yang keluar narkobanya? Ya kan? Kenapa selalu kita menjadi salah satu hanya sebagai konsumen? Kenapa kita nggak jadi produsen? Ya kan? Biar keren sedikit lah. Tapi ya itu sekedar lelucon aja, tetapi menjadi sebuah pertanyaan, kok bisa dari jaringan internasional dari negara yang sekian banyak itu? Saya bilang mudah juga tidak, karena aturan kita, aturan hukum dan tindakan kita juga cukup ketat ya. Tetapi masih banyak aja di dalam. Sering kepolisian dan BNN dalam sebuah penindakan penangkapan selalu menyampaikan bahwa ini adalah jaringan internasional, jaringan Afrika, jaringan Tiongkok, jaringan Malaysia, dan jaringan yang lain-lain. Karena Indonesia selalu jadi sasarannya ya. Kita 267 juta penduduk. 30%, 40% dalamnya adalah anak muda. Anak muda ini lagi getol-getolnya memang tes apa baru ngetes lagi, kata Mbak Rizky, Mbak Santi tadi. Apa yang lagi hits, coba lagi. Ini supaya naga lah. Ya, seperti itu. Bisa jadi juga ini adalah karena kita salah satu penduduk yang paling besar di Asia ya, Asia Tenggara, itu jumlahnya paling besar, 260 juta. Jadi sangat merupakan market pasar yang paling bagus dalam peredaran seperti itu. Tapi kita juga lihat bahwa ternyata peredaran itu, walaupun seperti apapun tindakan kita yang kita sudah coba lakukan dari BNN dan kepolisian dan instansi penegakan hukum yang lain, kita juga tidak boleh tutup mata bahwa saya sebelum webinar hari ini, saya berapa hari coba cari berita-berita yang baru dalam 3 bulan belakangan ini, apakah selama masa COVID ini tindakan terhadap narkoba itu apakah bertambah atau berkurang. Saya lagi coba bandingkan seperti itu. Tapi ternyata tetap juga jalan, tetap jalan, tidak ada kurang-kurangnya sama sekali. Bahkan terakhir yang saya baca adalah di Jakarta sendiri, di salah satu lapas, dalam lapas, kalau tadi dibilang salah satu penghuni lapas itu 80% adalah narkoba, nah itulah di salah satu penghuni lapas ini 35 atau 65 kilo sabu dapat. Berapa minggu yang lalu? Pada masa pandemi COVID ini. Dalam masa Jakarta ini lagi ketat-ketatnya dengan aturan PSBB-nya ya, dengan yang lain-lainnya. Ini kan jadi sebuah bagi yang tidak menyimak, tapi bagi kita pada saat diskusi itu juga kaget-kaget tuh, bisa puluhan kilo dalam sebuah lapas gitu. Itu didapat dalam sebuah lapas di Jakarta. Terus ada lagi yang saya lihat lagi narkoba jenis baru, sabu merah. Ya, sabu merah ini bahkan saya baca di situ pihak kepolisian dan BNN pun lagi mencoba mencari ini yang pengedarnya ibu rumah tangga lagi. Ya. Pengedar ibu rumah tangga yang saya baca di situ, malah kepolisian dan BNN ini juga beberapa minggu yang lalu BNN lagi mencoba meneliti bagaimana proses pembuatannya dan apa isi kandungan di dalam sabu merah itu. Nah, berarti ini saya bilang, wah, berarti bukan cuma pada masa COVID ini aja orang berproduktif untuk bagaimana hidup agar bisa produktif dengan waktu yang sekian banyak, space yang sekian banyak, ternyata orang juga produktif juga di masalah narkoba. Seperti itu. Jadi memang ini menjadi PR kita bersama. Gitu. Kalau kami dari KNP sendiri, kami ada komisi yang memang mengurus bagaimana tentang sosialisasi dan penyuluhan narkoba. Itu bekerjasama dengan sekolah-sekolah. Kami melakukan penyuluhan ke SMA. Target kita memang adalah SMA, karena memang inilah masa-masanya SMA dan kuliah sebenarnya. Inilah masa-masa yang transisi antara anak muda itu mencoba lagi mencari jati dirinya. Anak muda itu anak-anak muda lagi mencoba
mencoba mencari jalan untuk diterima di sekitarnya, mengaktualisasi diri, mencari sebuah kegiatan baik ya yang positif dan juga bahkan dalam tanda kutip kegiatan yang negatif. Gitu. Dan kami juga tahun lalu saya sempat dengan BNN dan salah satu ormas OKP di KNPI, kita buat duta anti narkoba Sulawesi Selatan. Kita buat duta anti narkoba, alhamdulillah berjalan lancar. Ini juga sebagai harapan kami KNP dan BNN kita menjadikan duta anti narkoba ini sebagai ujung tombak di daerahnya masing-masing untuk membantu pemerintah sebagai dari pihak pemudanya untuk penyuluhan anti narkoba atau bahayanya narkoba itu kepada masyarakat dan terutama kepada pemuda. Jelas sebuah institusi yang sebesar BNN dan kepolisian saja agak kerepotan saya bilang dalam menangani penyebaran narkotika di Indonesia dan Sulawesi Selatan dan Makassar khususnya, apalagi kalau cuma kami KNP sendiri, itu sebuah hal yang tidak mungkin, kami pasti akan sangat kesusahan. Oleh karena itu tidak akan mungkin kami bekerja sendiri, BNN juga pasti tidak akan mungkin bekerja sendiri, kepolisian tidak akan mungkin bekerja sendiri dalam bagaimana cara menekannya. Dibutuhkan kerjasama semua pihak, ya, baik dari penegak hukum, dari masyarakat, dari akademisi, dari para narasumber seperti yang ada pada sore hari ini, tokoh-tokoh masyarakat yang lain, tokoh pemuda yang lain, dan pemudanya sendiri. Jadi memang ini pekerjaan besar buat kita. Betul yang Pak Marif bilang, kalau COVID itu mungkin kita bisa prediksi 5 bulan, 6 bulan sudah bisa ditekan, new norm sudah mulai keluar, masyarakat sudah mulai tinggalkan, tetapi narkoba ini akan sampai PR-nya masih panjang, butuh kerjasama yang besar. Mungkin itu sekian dulu pengantar dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bung Rio. Kita melangkah ke narasumber berikutnya, sahabat saya, Bung Farid Satria. Bung Farid ini banyak bergerak di membantu teman-teman korban narkotika di Makassar. Bung Farid, bagaimana Anda melihat tingkat penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya, dan kira-kira sejauh bagaimana kira-kira solusi yang harus dilakukan banyak pihak, terutama pihak-pihak terkait. Silakan Bung Farid. Iya, mudah-mudahan konektivitasnya lancar. Terima kasih Kak Madi, yang saya hormati Kak Santi, Kak Christopher, Pak Ishak, Pak Dr. Marif, dan mungkin para teman-teman yang lagi ikut juga nonton bareng di sekretariat. Kemudian kebetulan teman-teman KN Rehab kami juga ikut juga memantau diskusi ini. Saya mungkin mulai dengan tertarik tadi dengan data. Kayaknya kita Sulawesi Selatan identik terus tadi dengan angka 7 ya, Pak Ishak. Iya. Ya, prevalensinya. Survei prevalensi 2016, Sulawesi Selatan berada di peringkat 7. Kemudian 70% peredaran dari lapas. Kemudian 70% itu menyasar usia produktif. Jadi kayaknya kita sangat identik dengan angka 7 kayaknya ini. Jadi mungkin Bapak Ibu, teman-teman, kakak sekalian, perkenalkan saya mungkin dari unsur basic komunitas yang program kerja kami adalah harm reduction, menjangkau teman-teman pengguna narkotika di lapangan secara langsung, memberikan distribusi logistik pencegahan agar tidak tertular penyakit. Kemudian ada juga intervensi yang khusus untuk pengguna nafsa suntik dan khusus untuk pengguna ATS. Jadi kata Pak Ishak, pengguna ATS ini makin meningkat di Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar. Ketiga, alhamdulillah setelah 2 tahun bekerja sama dengan BNN melalui lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, di tahun ini kami mendapat SK dari PWL Kementerian Sosial Republik Indonesia
menjadi salah satu institusi penerima wajib lapor untuk merehabilitasi teman-teman pengguna. Jadi alhamdulillah akhirnya terintegrasi semua program yang kami punya. Jadi ada yang menjangkau di lapangan, menemukan hotspot, pemetaan dulu, kemudian menemukan wilayah-wilayah yang rawan, kemudian diberikan intervensi. Setelah itu diberikan edukasi tentang redaksi, tentang tempat layanan kesehatan, dan tentunya tentang layanan rehabilitasi untuk mereka yang berkeinginan untuk pulih dari ketergantungannya. Ya, menyinggung tadi memang menurut dokter ini adalah extraordinary crime, narkotika ini. Jadi selain korupsi dan teroris, narkoba sudah dinyatakan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Tapi entah mengapa kasus setiap tahun itu terus mengalami peningkatan. Kami juga sebenarnya bingung, jangankan kasusnya, bahkan di tren cara penggunaan atau SAT yang digunakan di lapangan yang kami temui itu makin berkembang juga, Kak Madi. Dari jenis mungkin golongan 1 sampai psikotropika golongan 3, golongan 4 yang akhirnya mungkin didapatkan secara legal, tapi cara penggunaannya disalahgunakan. Misalkan contoh obat-obat penenang, obat buprenorfin, segala macam, itu marak sekali saat ini. Dan memang penegak hukum itu agak merasa agak susah menjerat pemakai-pemakai ini, karena celah hukumnya belum Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 belum mengakomodir. Cuman yang baru beberapa tahun yang lalu kita dengar bahwa akhirnya narkotika jenis tembakau gorila itu dimasukkan di Permenkes, lampiran Permenkes sebagai golongan 1. Itu mungkin tolong diluruskan Pak Isa kalau memang saya salah. Dan mungkin ketika akan ada revisi undang-undang narkotika akan dimasukkan ke golongan 1, karena memang efek dari narkoba tembakau gorila ini cukup mengkhawatirkan juga bagi generasi muda. Sudah banyak menelan korban. Nah, kemudian menyinggung masalah peran kami sebagai komunitas yang tadi sudah kami sampaikan dari awal. Memang beberapa tahun belakangan ini kasus peningkatan tren SAT penggunaan itu lebih banyak ke arah yang menggunakan SAT ATS. Jadi amfetamin stimulan, khususnya sabu-sabu di Kota Makassar. Dari capaian yang kami capai dari 211 orang yang kami jangkau, kami belikan pelatihan, ikutkan kegiatan segala macam, itu memang masih didominasi oleh laki-laki sebanyak 84%. Kemudian dari usia produktif, ya sinkron tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, semuanya usia produktif paling banyak yang terpapar oleh penyalahgunaan narkotika, mulai dari umur 15 sampai umur 49 tahun juga masih ada. Bahkan kami pernah merehab, lucunya adalah umur 60 tahun. Kami rehab. Mungkin nggak tahu Kak, terlambat nakal atau tapi berdasarkan asesmen beliau memang sudah berpuluh-puluh tahun melakukan menggunakan narkoba jenis sabu itu. Ada aja aja alasannya bahwa itu dia gunakan untuk supaya produktif kerja dan lain segala macam lah. Sementara kita tahu bahwa ya narkoba itu memanipulasi sistem saraf pusat orang yang menggunakan. Mungkin di suatu waktu mereka merasa euforia segala macam, hormon endorfin bekerja, tapi efek dari pemakaian jangka waktu lama atau setelah itu pasti akan ada efek samping yang lebih berbahaya. Terutama luar biasa bertahan sampai 60 ya. Terutama bahkan yang mirisnya Pak Dokter, kami sempat merehab dari kiriman dari Sidrap itu yang isap lem itu sempat berada berapa bulan di tempat rehab kami, sudah mengalami dual diagnosa, jadi gangguan jiwa. Jadi setiap sesi teman-teman klien rehab semua sesi belajar bersama, dia malah di pekarangan melamun, bicara dengan pohon. Jadi memang sangat merusak sekali sistem saraf pusatnya. Akhirnya kami rujuk ke rumah sakit Dadi waktu itu. Kemudian saya lanjutkan dari sisi profesi atau ini, kebanyakan
saat ini pengguna itu berlatar belakang tidak bekerja, apalagi mungkin dikaitkan dengan situasi pandemi COVID saat ini yang makin Banyak membuat orang tidak bekerja. tingkat ekonomi masyarakat makin susah, makin berat. Akhirnya mungkin banyak orang-orang yang merasa isu narkotika ini bisa menjadi penyambung hidup, akhirnya menjadi bandar kecil-kecilan, jadi kurir segala macam. Kebetulan saya kemarin dengan teman-teman PBHI baru juga melakukan angkat kuasa di Polrestabes. Itu melihat situasi di Polrestabes sudah over kapasitas sel tahanannya kasus narkotika, sangat miris melihat situasi di sana. Jadi memang mungkin butuh pendekatan yang lebih humanis seperti tadi katakan oleh Pak Ishak. Saya mengingat semangat Pak Anang Iskandar, Kepala BNN dulu, bahwa rehabilitasi itu perlu digalakkan untuk membuat teman-teman bisa pulih dari ketergantungan narkotikanya. Karena ternyata dari beberapa riset yang dilakukan, penindakan represif, penindakan pemenjaraan segala macam itu ternyata tidak memberikan dampak signifikan terhadap yang bersangkutan. Yang tadinya mungkin cuma ditangkap satu lenting ganja atau paketan kecil, kemudian dimasukkan ke rutan, keluarnya akhirnya dapat link-link baru lagi, jadi S3, jadi bisa menambah jaringan ya. Dan malah hebat ya. Iya. Jadi ya, nah di tahun 2020 ini memang akhirnya kembali ke mandat Undang-Undang Nomor 35 2009 bahwa rehabilitasi itu di ranahnya adalah medis dan sosial. Akhirnya sekarang saya melihat ada beberapa staf kami juga akhirnya kami tempatkan atau kami tugaskan di Lapas Bolangi untuk menjadi konselor. Mungkin di tanggal 15 juga saya akan ikut ke dalam juga untuk menangani beberapa warga binaan untuk dilakukan proses metode rehabilitasi di dalam lapas. Ini program Dirjen Pas. Kemudian IPWL juga akhirnya makin bertambah. Harapannya sih IPWL ini yang kita lihat kan institusi perlindungan wajib pelapor ini kan menurut PP nomor 25 tahun 2011 itu kan diharapkan para pengguna baik yang belum cukup umur ataupun yang sudah cukup umur itu mau melaporkan dirinya ke instansi-instansi baik kesehatan ataupun sosial. Sayangnya IPWL yang dibawa Kementerian Kesehatan itu sampai hari ini tidak ada yang berjalan. Itu sebenarnya yang sangat perlu didorong lagi agar bisa berjalan, karena biasanya pengguna narkotika itu terdampak dengan masalah kesehatan, baik HIV segala macam dan hepatitis dan lain-lain. Sehingga kalau IPWL Kementerian, mungkin para pengguna ini akan mau dengan sadar sendirinya untuk melaporkan dirinya ke institusi perlindungan wajib pelapor. Di samping itu dari hasil ini saja kemarin yang kalau tidak salah Kak Santi dengan Universitas Atmajaya ya Kak ya melakukan penelitian di tahun 2017 ATS ya? Iya, pengguna ATS sebanyak 250 responden. Itu ternyata di beberapa responden itu mungkin Bapak Ibu kaget mendengar kalau saya bilang akhirnya di lapangan sekarang banyak sabu digunakan dengan cara disuntikan. Sangat miris memang melihatnya. Karena beberapa kali kami undang FGD, mereka mengakunya adalah ini Kak, karena kalau kita suntikan dia lebih efisien, secara ekonomi lebih hemat. Sehingga mereka mengambil resiko untuk melakukan itu. Padahal edukasi mereka sudah diberikan dengan baik segala macam, dan usianya masih muda, produktif. Jadi memang kalau menurut kami kalau mungkin penegak hukum, polisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional itu pendekatannya selama ini supply reduction dan demand reduction, kami berharap ke depannya juga bisa memajukan pendekatan terkait harm reduction. Karena kita tahu harm reduction juga terbukti cukup lumayan
mampu menekan angka mitigasi dampak terkait dari penggunaan. Contoh di tahun 2000-an, 2007, 2000 sampai 2010 ketika ada program substitusi di puskesmas di Makassar yang melakukan substitusi dari orang yang menyuntikkan opiat atau heroin atau putau bahasa jalanannya, didorong untuk melakukan mendaftar ke program rumatan terapi metadon. Nah, alhasil alhamdulillah beberapa teman-teman terlihat peningkatan perubahan perilaku hidupnya makin bagus. Mereka akhirnya produktif, bisa bekerja kembali dibanding ketika masih menggunakan dengan cara serampangan seperti itu. Mana model anunya itu, Pak Farid? Model terapinya itu? Model terapinya ada 3 puskesmas yang melaksanakan di Makassar, Kak Madi. Itu ada puskesmas Jongaya, puskesmas Jepanang Baru, dan puskesmas Bekasi-Kasi. Dan itu gratis. Jadi teman-teman datang, kemudian di asesmen, kemudian diberikan dosis awal 15 mili, kemudian dipantau perkembangannya, kemudian mereka harus minum di depan petugas dengan aturan yang ketat. Jadi diharapkan tidak ada lagi penyalahgunaan apalagi cara pakai yang salah. Itu cukup ampuh, terbukti berhasil. Ya, efektif terutama menekan angka virus penularan HIV/AIDS pada saat itu. Nah, masalah yang sekarang terjadi adalah setelah zaman eranya heroin itu sudah mati suri atau sudah selesai ininya, kan kita dibombardir dengan yang tadi Pak Dokter bilang, sabu-sabu jenis ATS dari Cina, dari Malaysia, dari Iran, segala macam dengan berbagai jenis kualitasnya. Ternyata ini malah justru membuat masalah baru karena kita belum siap dengan program harm reduction untuk pengguna ATS ini. Kedua, lembaga-lembaga rehabilitasi dulu memang identik sangat banyak mulai bermunculan lembaga rehabilitasi itu karena banyaknya dulu pengguna jarum suntik yang menggunakan heroin karena mereka mengalami sakau, wakas, segala macam. Sementara jika pengguna sabu, beberapa kita tangani di sini ada 10 rawat inap, 15 rawat jalan saat ini berjalan. Mereka semua mengaku bahwa saya menggunakan sabu itu tidak punya masalah apa-apa, Kak, gitu. Tapi setelah kami menggunakan tools assessment yang dari kerjasama dengan Mainland, Kementerian Belanda, tools untuk menilai perilaku kesehatan mental mereka, ternyata mereka tanpa sadari mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, itu yang kami akhirnya rujuk ke psikolog untuk diberikan perawatan, penanganan. Karena memang ATS ini banyak kasusnya, jatuh-jatuhnya pasti gangguan jiwa. Biasanya pasti menjadi dual diagnosa dan lain-lain gangguan mental. Mirisnya lagi yang kemarin tadi saya singgung masalah riset yang dilakukan oleh Pusat Penelitian HIV/AIDS Universitas Amrajaya bekerjasama dengan MRC waktu tahun 2017, itu terlihat di pengguna dari 250 responden terlihat 10,8% itu pengguna sabu itu terpapar hepatitis C. 3,6% hepatitis B, kemudian ada penyakit kelamin berupa sifilis 1,2%. Bahkan masih ada yang 3,6% terlihat kasusnya HIV, tertular penyakit HIV. Entah mungkin karena dia sebelum menggunakan ATS ini memang punya riwayat menyuntik dulu, kemudian sekarang beralih ke nyuntik. Dan beberapa yang tadi yang dibilang saya singgung tadi masalah akhirnya masuk di dalam tadinya perlu dibina, keluarnya jadi mendapatkan link banyak. Terlihat juga dari hasil riset itu bahwa 71,4% pernah menggunakan di dalam lapas. Rutan dan lapas. Entah kita tidak mau menyalahkan siapapun, tapi berarti ada sistem penegakan hukum atau pengawasan yang masih memiliki celah, masih lemah. Itu yang perlu mungkin didorong agar supaya strategi penanggulangan dan pencegahan penggunaan penyalahgunaan narkotika ke depan ini bisa lebih inovatif. Jadi kan selama ini kita bertahun-tahun melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang, tapi
berharap hasil yang berbeda, tetapi ternyata hasilnya Sama. kita masih naik angka yang tadi saya bilang tadi, angka 7, naik terus segala macam. Bahkan hasil dari baru-baru kami lakukan, bukan hanya pengguna yang makin banyak kasusnya, wilayah-wilayah di Kota Makassar juga menjadi hotspot klaster baru, bukan klaster COVID-19, tapi jadi klaster untuk peredaran gelap narkotika. Jadi saya pikir mungkin perlu sinergitas antara akademisi, lembaga rehabilitasi, LSM, kemudian penegak hukum, BNN, untuk bagaimana mencari strategi inovatif untuk menemukan strategi yang paling mendekati sempurna lah untuk penanggulangan permasalahan narkotika ini. Karena memang kerugiannya kalau kita hitung-hitung, yang tadi Pak Dokter bilang, ya COVID itu mungkin belum seberapa dibanding kerugian yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkotika. Itu akhirnya muncullah darurat narkotika, dan bukan hal yang hanya dimasukkan asal-asalan aja bahwa narkotika itu adalah bagian dari extraordinary crime gitu. Payung hukum kita sudah sangat bagus mungkin Pak Dok ya, Tabe ya. Mungkin udah ada Undang-Undang 35, udah ada PP 25 nomor 25 tahun 2011 tentang institusi wajib lapor, sudah ada surat edaran Jaksa Agung, surat edaran Jaksa Jaksa Muda Tindak Pidana Umum, ada surat edaran Mahkamah Agung dengan gramatur-gramaturnya tentang penempatan pengguna atau pecandu ke lembaga rehabilitasi gitu. Jadi memang harapannya rehabilitasi ini diharapkan bisa mampu membantu pemerintah untuk mengurangi angka penyalahgunaan. Paling tidak ketika dia direhabilitasi, memutus supply dan demand. Sehingga harapannya ketika supply dan demand putus, otomatis kan kita berharap pasar gelap itu akan gulung tikar dengan sendirinya. Itu. Apalagi kalau negara punya sedikit ekstrim, kemudian mau mengelola narkotika ini dengan peraturan dan undang-undang yang ketat, saya rasa tidak ada lagi yang kita sebut mungkin kayak kampung Sapiria, kampung narkoba segala macam. Pasti akan ini, karena mereka dengan apa ya, dengan sendirinya mampu memainkan harga bahan segala macam yang saya lihat di lapangan ya, Kak Madi. Jadi memang sangat kompleksnya ini permasalahan narkotika ini memang sejauh ini masih kita belum menemukan formulasi yang pas untuk bagaimana menekan, paling tidak sampai menekan ke angka yang wajar. Padahal sebenarnya Undang-Undang 35 sudah bagus. Ada pasal 55 yang mengatur tentang 54 tentang rehabilitasi, tentang pasal 127 tentang pengguna, tentang pasal 56 kalau tidak salah, 55, 56 tentang wajib lapor. Itu yang harusnya mungkin ketika mereka mau dengan sadar melaporkan diri, kan kita bisa dapat datanya tuh. Jadi kita bisa berbasis data dan bukti bahwa sekian pengguna, sekian kita melakukan intervensinya, dan mudah-mudahan bisa ditemukan formulasi yang tepat untuk bagaimana mereka bisa clean total atau tidak relapse lagi, tidak kambuh lagi. Itu harapan kami sebagai komunitas yang menjalankan rehabilitasi, menjalankan program harm reduction. Kesimpulannya mungkin untuk sementara kami berharap seluruh elemen masyarakat, akademisi, penegak hukum itu juga aware dengan pendekatan harm reduction, pengurangan dampak buruk. Bukan memfasilitasi mereka untuk tetap menggunakan, tetapi bagaimana mencegah dampak buruk yang lebih fatal terhadap pengguna narkotika. Dan sejauh ini sudah terbukti efektif. Contoh tadi yang saya bilang PTRM, metadon. Yang tadinya pada nyuntik semua, didorong untuk puskesmas untuk mendaftar dan dilakukan dengan cara di oral. Dan beberapa di antara mereka sudah produktif kembali bekerja, dan kembali ada yang bisa berhenti, pulih, keluar dari ketergantungan itu. Itu mungkin sementara Kak Madi dan Bapak Ibu, teman-teman, Kakanda sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Farid. Ini luar biasa masukannya. Karena sudah di ujung acara kita ini, kita kembali ke Pak Ishak untuk closing statement-nya, apa yang harus kita benahi bersama
Setelah itu ke Pak Arif, Bu Santi, Mas Rio, dan Bung Farid. Masing-masing sebentar closing statement-nya. Silakan Pak Ishak. Ya, jadi terima kasih kepada semua narasumber. Ada beberapa hal menjadi catatan saya. Sangat tertarik dengan uraian Bu Santi. Ya, saya sepakat itu. Jadi salah satu kelemahan, saya pernah menulis artikel, bahkan menyusun satu buku. Salah satu kelemahan kita di BNN, belum ada segmentasi sasaran, belum diurai. Jadi pendekatannya sama. Harusnya itu ada segmentasi. Nah, baik dari segi lingkungannya itu harus dipisah. Lingkungan pendidikan lain metodenya, lingkungan masyarakat lain metodenya, lingkungan pekerja lain metodenya, dan seterusnya. Kita belum punya itu. Yang kedua, dari segi terkait dengan segmentasi tadi, harusnya kalau saya malah, kalau mau lebih rinci, ini saya lagi buat artikelnya, buat bahwa sasaran sebenarnya harus dibagi tersier, sekunder, primer. Jadi para penyalahguna itu sama adalah sasaran primer. Sasaran tersier misalnya, siapa itu dia? Decision maker, pemegang kebijakan, pejabat. Itu harusnya diadvokasi. Apa produknya? Adalah regulasi. Itu masih kurang kita. Kita sama saja semua sosialisasi. Ini kita ke depan akan kita benahi ini. Ya. Karena lingkungan itu sebenarnya sudah petakan, itu juga lingkungan pendidikan, masyarakat, pekerja, swasta. Nah, saya tertarik tadi dari Pak Marif juga, ya, baik Bu Santi maupun Pak Rio juga tadi, bahwa narkoba COVID sebenarnya sama-sama pakai istilah epidemiologi, terminologi epidemiologi. Buktinya tadi prevalensi dipakai juga oleh narkoba. Di mana kesamaannya, di mana perbedaannya? Kenapa tadi ada kritik dari Pak Marif bahwa kalau seandainya metode pendekatannya narkoba ini seperti COVID, selesai sudah, kita hanya butuh waktu 2 tahun habis. Tapi kan tidak. Coba kalau kita lihat di pendekatan COVID, hanya kalau jumlah kematiannya secara statistik lebih tinggi narkoba. Narkoba itu 52 per hari. Setahun berapa itu ya? 52 orang per hari meninggal karena narkoba. Itu Indonesia atau nasional? Ya, atau nasional. Dunia, Pak? Iya, nasional. Nah, bedanya pasti Ibu Santi mengerti. Kalau COVID itu kan pendekatannya epidemiologi penyakit menular. Kalau narkoba, epidemiologinya penyakit tidak menular. Tapi tapan semua penyakit. Satu menular, tidak menular. Nah, kenapa COVID kok semua anggaran, resources, semua dikerahkan semua? Semua aparat. Kalau narkoba, biasa-biasa saja. Nah, ini masalah ini. Dari si anggaran kecil. Nah, kalau COVID, wah, seperti diuraikan tadi, anggarannya begitu besar ya, jadi bisa selesai. Masif lagi pendekatannya. Narkoba tidak seperti itu. Jadi ini memang masalah ini. Apa yang salah di dalam di negeri ini ya? Kok bisa pendekatannya beda? Padahal daya rusaknya narkoba lebih parah ini. Daya rusaknya lebih parah ya. Nah, bahkan saya menduga jangan sampai nanti tadi Pak Yu juga sudah katakan, Pak Marif, di masa pandemi ini justru saya ingin katakan peredaran narkoba malah semakin masif. Ya. Bahkan mungkin di kalangan mereka ada semacam keberuntungan tanda petik didapatkan dari situasi pandemi ini karena ada semacam pengalihan isu. Dianggap masyarakat lengah, fokus kepada COVID, aparat lengah, akhirnya mereka masuk. Ini jadi masalah ini. Nah, jadi tadi juga ada disinggung siapa tadi ya, Pak Marif, bahwa siapa tadi, Pak Arif, siapa yang mengatakan bahwa sebenarnya informasi itu lebih disukai masyarakat, anak muda khususnya melalui media-media yang bisa interaktif. Ini betul sekali. Bahkan ada virtual begini, mungkin juga di kalangan mafia narkoba ada juga virtual seperti mereka bincang-bincang. Ya bahkan lebih canggih dengan sumber daya sumber dana lebih hebat mungkin. Mereka mungkin di hotel bintang 1 virtual di situ ya, mana kita tahu. Ya. Jadi lagi yang kedua, saya pinjam lagi ini problem di COVID. Kenapa? Karena ini masalahnya kan kematiannya itu bersifat akut prosesnya. Kalau narkoba itu kronik, lama, tapi sama juga hasilnya. Akhirnya kita juga musnah juga akhirnya kalau tidak ditangani dengan baik. Ya, jadi pada prinsipnya saya sangat setuju dari semua narasumber, baik kepada Pak Rio tadi terakhir, bahwa
syukur kalau pemuda itu yang diwakili KNPI punya perspektif seperti ini. Karena siapa semua yang kita mau jaga, lindungi ini adalah kaum pemuda. Mereka nanti mengambil estafet kepemimpinan. Nah, kalau mereka tidak siap, bedanya kalau COVID langsung selesai dibawa ke apa namanya itu, Pacanda ya, dibaca selesai. Kalau narkoba orangnya masih ada, tapi otaknya sudah kosong. Hanya ada, kita hanya besar dalam peta, tapi tidak ada apa-apanya. Kita sudah tidak dianggap karena SDM-nya sudah lemah. Nah, ini yang sementara berjalan sekarang. Dan mungkin kita perlu diskusi yang lebih panjang kalau ini saya teruskan ya, durasi kita terbatas. Jadi oleh karena itu saya hanya menghimbau kepada kita semua ya, mari kita bersinergi, jangan kita terlalu lama fokus di COVID saja. Narkoba ini jalan terus. Jangan menjadi seperti fenomena tenggelamnya kapal Titanic. Kalau udah pernah nonton filmnya, lantai bawah, lantai 2 itu sudah haus tenggelam, di atas masih berdansa-dansa. Nanti di atas kena sudah hilang semua. Nah, narkoba seperti itu ilustrasinya. Jadi saya ingin mengakhiri closing statement ini bahwa narkoba itu bukan hanya merusak masa lalu, masa kini, tapi juga masa depan. Tapi ada yang bisa kita selamatkan kalau cepat kita tangani, rehabilitasi, maka masa depan itu bisa kita selamatkan. Jangan tenggelam semua, masa lalu sudah lewat, masa sekarang sudah, masa depannya hilang. Apa yang kita banggakan? COVID selesai, narkoba menjadi abadi, apa gunanya? Padahal sama-sama darurat ini loh. Dilihat, sama-sama darurat. Darurat narkoba, darurat COVID juga, sama-sama darurat. Tetapi mengapa pendekatannya begitu sangat berbeda sekali? Dari segi sumber daya, dari sumber dana, dari segi resources, itu beda sekali. Nah, mungkin adalah harus menjadi kita berkontribusi semua untuk memberikan masukan bagaimana kita membenahi ini narkoba. Saya sepakat tadi Ibu siapa ya mengatakan tadi itu bahwa iya Pak Farid mengatakan bahwa kok sekarang ini banyak berbicara hampir hilang ini narkoba, banyak bicara tentang COVID, KPU segala macam, betul itu, listrik, lupa akhirnya mafia narkoba ini senang. Mereka mengatakan, wah sudah ada pengalihan isu nih, mereka masuk. Buktinya yang kita tangkapi di bawah ini malah meningkat, malah berbagai modus. Sementara kita proses. Karena mereka memanfaatkan kelengahan petugas. Dan ini tidak boleh terjadi. Jangan karena COVID, lantas narkoba jalan terus. Nanti kita mengatakan, hindari COVID, dekati narkoba. Salah itu. Hindari COVID, jauhi narkoba. Itu yang benar. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing statement dari Pak Ma'ruf Mansur. Silakan Pak Ma'ruf. Iya. Terima kasih. Baiklah. Sekali lagi saya kembali mengatakan bahwa yang terancam yang berkaitan dengan kejahatan narkoba ini adalah generasi bangsa, yaitu usia produktif, usia generasi muda, di usia 15 tahun dan usia sampai 45 tahun. Dengan sudah sepakat bahwa ini ancaman kepunahan, ancaman hilangnya generasi emas bangsa kita. Ini data yang bukan mana ada, harus ada kehati-hatian bersama. Untuk itu pendekatannya sudah mengatakan bahwa ketika pendekatan COVID-19 dilakukan secara masif, ada keberpihakan pemerintah, semua unsur terlibat, keberpihakan anggaran luar biasa ya dilakukan. Nah, saya merasa bahwa pendekatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan bahaya peredaran gelap dan penyebaran narkoba ini penting dilakukan juga, bahkan mau mengatakan lebih daripada apa yang dilakukan terhadap kebijakan penanganan COVID-19. Ya, kenapa tidak? Ya, karena yang terancam di sini generasi bangsa, usia produktif, usia emas, dan kita berharap pada generasi ke depan menjadi pemimpin yang akan mengendalikan bangsa ini. Nah, bagaimana kalau pemuda kita sudah pemuda alay, pemuda beleng-beleng, ya, pemuda yang tidak bisa lagi diandalkan karena rusaknya, ya, karena pengaruh obat dan sebagainya. Sehingga saya berharap upaya yang dilakukan bukan hanya kita berharap pada aparat hukum khususnya BNN, dalam hal ini kita harus bersama dari kalangan
aparat hukum, khususnya BNN, kemudian masyarakat, kalangan lembaga-lembaga sosial peduli anti narkoba, akademisi, saya termasuk dengan media pers, kemudian untuk bisa apresiasi yang dilakukan ini bukan upaya sosialisasi seperti ini. Saya termasuk orang kampus yang terlibat juga, sudah lebih ya, bahkan sebelum BNN provinsi terbentuk ini, ketika saya masih memimpin fakultas, setiap kegiatan itu dilakukan bersama mahasiswa, itu wajib hukumnya adalah kegiatan yang berisi upaya sosialisasi terhadap bahaya penggunaan narkoba. Ya, untuk itu saya mau katakan bahwa mari selamatkan generasi ini, generasi emas kita ini, dengan berbagai upaya kerjasama. Kita membantu dan mendukung upaya BNN pusat, termasuk BNN provinsi, menyangkut adanya program pencegahan menyangkut pembangunan desa anti narkoba, termasuk pembangunan bawah anti narkoba, ini harus didukung. Karena usia muda itu berada di usia pelajar dan mahasiswa. Sebenarnya tidak sulit, kita tidak sulit untuk memotong dan mengedukasi mereka karena lingkungan generasi muda di usia 15 dan usia 35 itu ada di usia mahasiswa dan pelajar. Nah, sehingga kalau maksimal dilakukan di tingkat sekolah, ya, kemudian di dunia kampus keterlibatan ini, kemudian membentuk di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga sosial seperti apa yang dilakukan di Pak Farid, saya termasuk 2 orang ya, melakukan di kampus, dilibatkan dan anggarannya disupport luar biasa. Seperti apa penanganan COVID ini, saya pikir kita bisa menyelesaikan jaringan-jaringan itu, kita komitmen bersama, melakukan hal-hal selain penelitian, juga akses yang lain, mungkin bisa selesai. Butuh keberpihakan pemerintah, kita dorong supaya terus melakukan upaya ini dan keterlibatan kita semua. Dalam rumah tangga kita, mari selamatkan diri kita masing-masing, keluarga, dan sahabat-sahabat kita, menjaga generasi kita ini bisa selamat. Kira demikian. Kita hadirkan generasi sehat, ya, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Kira demikian. Terima kasih Pak Dr. Marif. Kita ke Ibu Santi Rizkyani. Silakan closing statement-nya. Saya rasanya ingin mengutip tema yang diangkat oleh UN untuk International Day Against Drugs tahun ini. Jadi better knowledge for better care. Jadi itu maknanya sebenarnya dalam sekali ya, karena dengan pengetahuan yang baik itu dalam artian komprehensif gitu kan, baik itu dari sisi hukum, baik dari sisi kesehatan masyarakat, itu kemudian bisa mampu mendorong semua pihak dalam hal ini apakah pemerintah ataupun sektor swasta untuk ikut serta aktif menangani persoalan narkotika ini, tidak hanya dari sisi peredaran saja atau ketersediaan, tetapi juga bagaimana menangani dampak yang disebabkan oleh penggunaan narkotika ini sendiri. Jadi dari bagaimana narkoba ini berdampak terhadap kesehatan, baik kesehatan masyarakat ataupun individu, bagaimana narkoba ini kemudian berdampak terhadap pemerintahan, mungkin karena mengganggu produktivitas daripada staf yang ketika misalnya dia menggunakan narkoba, juga terhadap pertahanan dan keamanan dari sebuah negara. Jadi harus menjadi sebuah isu yang sangat penting gitu, karena narkoba itu berada di semua sisi kehidupan kita pada saat ini gitu. Jadi kemudian kalau bicara dari sisi pencegahan, itu di pencegahan kan ada yang namanya 5 level of prevention. Jadi pencegahan itu bukan hanya dilakukan bukan hanya sebelum orang itu menggunakan narkoba. Ketika orang sudah menggunakan narkoba pun masih bisa kita melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mengatasi kecacatan ataupun misalnya kematian. Seperti tadi yang disebutkan oleh Farid, bagaimana program rumatan metadon itu sangat membantu dalam hal memutus mata rantai penularan HIV, kemudian juga meningkatkan kualitas hidup dari si pengguna narkoba sendiri. Jadi tidak selamanya bahwa mereka yang menggunakan narkoba kemudian akhirnya mereka itu menjadi orang yang tidak ada gunanya, tidak juga, karena di posisi itu masih ada upaya yang bisa kita lakukan supaya kawan-kawan itu kemudian bisa kembali produktif dan juga punya kualitas hidup yang lebih baik lagi gitu. Jadi
saya rasa PR kita memang lebih banyak dalam hal mungkin mengisi ruang-ruang yang belum tersentuh oleh pengetahuan kita yang cukup gitu kan, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang lebih strategis lagi untuk wilayah kita mungkin ya, untuk Makassar lah pada saat ini gitu kan, melihat juga memang kasusnya semakin banyak saat ini. Buat saya jadi PR masih banyak gitu kan, belum lagi soal COVID. Jadi saya rasa generasi muda ya harus mulai perannya lebih besar lagi lah dibandingkan hanya sosialisasi atau ikut-ikut penyuluhan, harus lebih besar lagi daripada itu gitu. NPI dalam hal ini punya aset yang cukup besar untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau upaya-upaya yang cukup baik, karena saya pernah di KNPI dulu, jadi saya tahu pasti bagaimana kawan-kawan di KNPI itu punya akses dan juga punya aset yang cukup besar untuk melakukan upaya-upaya yang strategis lah untuk Kota Makassar. Itu dari saya, Kang. Terima kasih, Mbak Santi. Kita ke Bung Rio. Silakan closing statement-nya, Bung Rio. Ya, terima kasih, moderator. Ya, memang masalah narkoba ini memang menjadi sama-sama kita ketahui menjadi sebuah PR yang panjang, lama dan panjang. Kita ketahui mulai dari zaman Perang Dunia II, di mana satu narkotika dipergunakan, diciptakan untuk membantu dalam sebuah negara, untuk membantu mereka dalam sebuah peperangan. Bagaimana Jepang menciptakan sebuah sabu dan narkotika ini untuk membantu tentaranya untuk berperang, memenangkan perang-perang, karena mereka sadar dengan jumlahnya tentara mereka yang lebih sedikit, mereka berperang, mereka harus buat sebuah terobosan bagaimana agar mengangkat tentara-tentara itu kira-kira menjadi sebuah tentara yang super dalam melakukan peperangan. Tapi ternyata sekarang narkotika ini sudah menjadi sebuah perpanjangan tangan atau menjadi sebuah tentara yang dipakai untuk menghancurkan bangsa lain. Tidak lagi dengan menggunakan peluru, bom, dan senjata, tetapi bagaimana cara kita menghancurkan sebuah negara, ya sering-sering pasok narkoba lah ke negara itu. Bagaimana cara bisa masuk lah barang kita ini ke sana, biarkan saja, kasih harga murah, masyarakatnya suka, dapat, pakai, rusak dengan sendirinya. Tidak perlu lagi dengan sebuah invasi, dengan sebuah perperangan. Nah, inilah yang harus kita juga lihat secara jangka panjang dari segi pertahanan dan keamanannya, bahwa perang-perang seperti ini, proxy war seperti ini yang mungkin banyak yang tidak memperhatikan, tetapi itu bisa terjadi dengan juga dunia yang ada sekarang, terbukanya sebuah pintu perdagangan, arus tenaga kerja, modal, dan informasi yang begitu seluas-luasnya masuk di negara-negara ASEAN, otomatis bisa jadi akan mendongkrak juga bagaimana supply dan demand narkoba ini di Indonesia ini meningkat. Di mana ada barang, di mana ada permintaan, pasti akan ada barangnya. Bagaimanapun caranya, apalagi menguntungkan, pasti akan sampai barangnya. Makanya ini perlu sebuah kajian-kajian baru tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil di kemudian hari, baik secara pendekatan, secara persuasifnya, dan tindakan-tindakan hukum yang mungkin tingkatnya lebih keras ke depannya nanti. Karena ini saya extraordinary crime, saya setuju, ini yang sudah berpuluh-puluh tahun kita perangi bersama, tetapi kita kayaknya semacam masih mencari, terputar-putar di labirin yang sama, seperti tikus mencari jalan keluar. Ya, padahal kalau kita mau duduk bersama dengan meningkatkan sebuah SDM yang lebih besar ke arah situ, saya yakin ada jalan keluarnya. Tugas kita bersamalah untuk memberikan ide-ide itu. Saya juga mengusulkan bagaimana seandainya sosialisasi narkoba ini tidak menjadi hanya sekedar sebuah sosialisasi lagi ke depan. Saya kemarin sudah sempat mengusulkan ke beberapa ketua wali kota dan beberapa bidang, tapi ini sangat bagus juga kalau bisa diusulkan dari atas, dari BNN, bahwa tentang narkoba itu tidak hanya menjadi sebuah sosialisasi lagi yang melibatkan orang-orang lain, tetapi bagaimana tentang narkoba, bahaya narkoba, potensi, dijadikan semacam sebuah syarat atau prasyarat dalam masuk sebuah sekolah.
bahwa diberikan sebuah kelas khusus 10 jam atau 10 hari atau 20 hari sosialisasi narkoba harus dan wajib semua siswa yang masuk dalam sebuah sekolah terutama SMA dan kuliah itu harus mengikuti seperti itu. Jadi semacam sebuah kewajiban. Selama ini kan kita selalu melihat bahwa sosialisasi. Nunggu siapa yang mau sosialisasi. Kadang ada instansi yang mau di kerjasama aja sosialisasi, yang mau turun sosialisasi kurang. Teman-teman dari BNN juga SDM-nya kurang, tenaganya kurang, dari pihak lain juga kurang, dari KNP juga kurang. Mungkin ini juga bisa didorong, ide yang saya rasa kalau dari BNN yang dorong ke pendidikan, dinas pendidikan atau sekolah-sekolah instansi pendidikan yang lain, saya pasti mungkin bisa jadi mereka akan terima dengan baik. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rio. Kita langsung ke Bung Farid, silakan closing statement-nya. Waktunya sangat sedikit. Silakan Bung Farid. Bung Farid, di mute-nya dulu dibuka. Maaf ya. Ya, Terima kasih ya. Kak Madi, Ya. Pak Ishak, Kak Rio, Kak Santi, Pak Dr. Marif. Ya, menyambung Kak Rio tadi, sepakat memang perlu melakukan edukasi. Kami sudah bekerjasama beberapa tahun dengan beberapa sekolah. Setiap ada mahasiswa baru, pelajar baru, kami diundang untuk memberikan edukasi tentang narkotika. Itu mungkin menambahkan dengan mudah-mudahan ini bisa melebar ke sekolah-sekolah lain dengan betul. Melalui KNP ataupun BNP. Nah, kalau statement saya terakhir mungkin karena kembali ke hidup 100%, sadar, sehat, produktif dan bahagia tanpa narkoba. Mungkin closing saya adalah berharap sadar, tanda kutip, kebijakan dan regulasi, kemudian sehat secara sinergi dan kolaborasi dan implementasi, kemudian tentunya akan produktif dalam strategi dan eksekusi kebijakan tersebut untuk pencegahan dan penanggulangan, sehingga secara otomatis semua akan berafiliasi pada kebahagiaan 100% berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moderator, bisa enggak saya terima kasih ya kepada ini. Ya, waktu silakan terakhir Pak ya. Ishak. Ya, silakan Pak Ishak. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Santi, Pak Marif, Pak Rio, Pak Farid. Mudah-mudahan pada forum lain, kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Saya ingin mengakhiri dengan satu kata-kata bijak tadi yang saya sempat lupa, bahwa COVID narkoba ini harus kita kerjakan secara simultan, paralel, bukan paradoks. Kenapa demikian? Kita tahu COVID itu kita melindungi orang 50 tahun ke atas. Yang paling berisiko 50 tahun ke atas. Narkoba 50 tahun ke bawah, usia produktif. Kalau dua-duanya kena, hancurlah bangsa kita. Tapi kalau kita bisa jaga dua-duanya, maka ini berarti satu hal yang sangat baik sekali. Saya ingin menutup dengan kalimat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ishak Iskandar. Saya tidak jadi menyimpulkan ini karena sudah disimpulkan tadi oleh Pak Ishak. Sekali lagi terima kasih saudara saya Bung Farid. Terima kasih Pak Ishak Iskandar dari BNN. Terima kasih Bung Christopher Afiari atau Bung Rio dari Ketua KNP Kota Makassar. Terima kasih untuk Dr. Marif Mansur dari Universitas Islam Makassar. Terima kasih juga untuk sahabat saya Mbak Santi Rizkiani. Kita doakan sebentar lagi menyelesaikan program dokternya karena mau ujian bulan depan. Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kita akan bertemu di acara ngobrol virtual berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.